penyisihan, yang keempat penyampaian terkait babak final, dan yang kelima penutup. Menginjak acara pertama yakni sambutan dari Bapak Sutiono SSI selaku Ketua Pelaksana kegiatan Hari Meteorologi Dunia tahun 2022 di Balai Besar MKG Wilayah 2 yang sekaligus akan membuka kegiatan Omikron pada Bapak Sutiono SSI. Waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, terima kasih Mas Ilham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Yang kami hormati Bapak Kepala Besar MKG Wilayah 2, Bapak Artanto. Yang kami hormati Bapak KTU BMKG Wilayah 2, para koordinator dan subkoordinator di lingkungan Balai Besar MKG Wilayah 2. Kemudian yang kami hormati Humas BMKG. Kemarin kami kirimkan linknya, siapa tahu ada yang ikut terkait dengan kegiatan ini. Kemudian yang kami hormati para KOPT di wilayah BMKG Wilayah 2, dan yang kami banggakan para peserta LCC, Lomba Cerdas Cermat atau Omikron, Olimpiade Meteorologi Klimatologi Online, dan rekan-rekan panitia semuanya. Dalam rangka memperingati Hari Meteorologi Dunia yang ke-72 ini dengan mengambil tema peringatan dini dan aksi dini untuk mengurangi risiko bencana hidrometeorologi. Di BMKG Wilayah 2 mengambil peran, ini ada dua kegiatan, yaitu satu kegiatan LLC, Lomba Cerdas Cermat atau Omikron, Olimpiade Meteorologi Klimatologi Online, yang akan dimulai pada hari ini dan sampai tanggal 24 nanti ya finalnya ya kalau nggak salah ya. Kemudian di samping itu juga ada kegiatan lain yang tadi sudah disampaikan oleh Mas Ilham, yaitu kegiatan untuk foto atau video. Ya, itu bisa diikuti oleh masyarakat dan oleh BMKG, ya sifatnya umum. Dan ini akan bisa dilaksanakan mulai tanggal 15 sampai tanggal 31 Maret 2022, dan final akan dilaksanakan pada tanggal 1 sampai 4 April, sementara pengumuman tanggal 5 April 2022. Kemudian untuk dalam rangka harapan kami dengan diselenggarakan kegiatan lomba dalam rangka Hari AMT ke-72 ini adalah tentunya kita tujuannya adalah lebih mempererat koordinasi antar BMKG, khususnya di BMKG Wilayah 2, saling mempererat koordinasi dan seterusnya, kemudian lebih memperkenalkan BMKG ke masyarakat, agar masyarakat lebih aware terkait dengan informasi produk-produk MKG. Tunjukkan kompetisi ini adalah kompetisi yang sehat, jujur, dan profesionalisme. Dan pada kesempatan ini juga saya ucapkan banyak terima kasih dan rekan-rekan para kreator kegiatan ini dari BMKG Wilayah 2 hingga terselenggaranya beberapa kegiatan di AMT ke-72 kali ini. Untuk kegiatan LCC Lomba Cerdas Cermat atau Omikron ini diikuti oleh 35 tim terdiri dari 21 UPT yang ada di BMKG Wilayah 2. Akhirnya saya ucapkan selamat mengikuti lomba, semoga bermanfaat bagi kita secara kedinasan maupun secara personal. Kemudian dengan supaya waktunya agak siang, ya kita singkat saja. Ini sekaligus kami buka untuk kegiatan lomba cerdas cermat ini dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Dengan ini lomba cerdas cermat atau Omikron Olimpiade Meteorologi Klimatologi Online dan dinyatakan secara resmi dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada Bapak. Terima kasih kepada Bapak Sutiono yang telah memberikan sambutan sekaligus membuka acara kita pada pagi hari ini. Namun sebelum menginjak ke acara inti kita, akan diadakan sesi foto bersama terlebih dahulu. Diharapkan untuk setiap peserta dapat menghidupkan kamera
dan memberikan senyum terbaiknya. Baik, dari operator, apakah sudah siap? Oke, baik. Untuk slide pertama, 1, 2. Slide kedua, 1, 2. Oke. Baik, terima kasih ada teman-teman semua. Oke, mungkin ini ya, udah nggak pada sabar masuk ke acara inti kita pada pagi hari ini, yakni babak penyisihan Olimpiade Meteorologi dan Klimatologi Online tahun 2022. Nah, sebelum kita memulai acara ini, izinkan saya untuk membacakan tata tertib dalam kegiatan babak penyisihan Omikron tahun 2022 ini. Baik, babak penyisihan ini terdiri dari satu sesi, dan setiap tim diharapkan untuk mempersiapkan satu buah handphone dan satu buah laptop ataupun komputer. Satu tim hanya akan diizinkan untuk masuk aplikasi Kahoot menggunakan satu akun saja. Oleh karena itu, harapannya untuk setiap tim dapat berkumpul menjadi satu. Kemudian setiap tim diharapkan menggunakan nama sesuai dengan ketentuan yang sudah kami sebarkan melalui grup. Lalu, babak penyisihan terdiri dari 30 soal dengan menggunakan sistem penilaian aplikasi Kahoot. Nah, kendala pada jaringan bukan menjadi tanggung jawab dari panitia, sehingga kami harapkan semoga kegiatan ini dapat berjalan dengan lancar, baik di tempat kami maupun di tempat Bapak Ibu semua. Nantinya akan dipilih 5 tim dengan skor tertinggi menggunakan aplikasi Kahoot untuk dapat melanjutkan pada babak final yang akan dilakukan pada tanggal 24 Maret tahun 2022, dan keputusan panitia ini tidak dapat dilakukan. Baik, mungkin sekian terkait tata cara pada kegiatan hari ini. Nah, mungkin ini ya, sudah nggak sabar banget nih buat join dan melihat soalnya gitu. Kayak gimana sih sebenarnya soalnya? Oke. Baik, kira-kira dari tim teknis apakah untuk link Kahoot-nya sudah siap? Oke. Oke. Oke, sembari menunggu, berarti bisa juga nih dibuka terkait penamaan tim dalam Kahoot. Jadi nantinya satu tim ini hanya akan diberikan satu akun yang untuk bergabung, sehingga tidak ada 2 tim yang login menggunakan 2 akun. Nah, nantinya melalui satu akun itu kita akan melakukan games. Nah, seperti yang sudah dikatakan bahwasannya pada kesempatan kali ini akan menggunakan aplikasi Kahoot untuk melakukan seleksi atau penyisihan pada penyisihan kali ini. Dan sudah tersedia pada layar berikut tim Kahoot, link Kahoot ya ada, dan game pinnya yakni 2021111. Oke, di sini sudah mulai bergabung, mungkin sambil dari panitia di data kira-kira yang sudah bergabung siapa dan apakah ada yang melakukan double login atau tidak. Baik, ini sudah ada 9 trivia, ada RD Soekarno-Hatta, ada Semarang, ada Sekolah Lain, ada Tapis juga sudah login, ada SMB 2, kemudian ada Ozon, ada Semarang 1, ada KSI 1, Sunflowers, kemudian ada Crosswind, ada Lawrence, kemudian ada Halo, kemudian ada Petir, ada Malioboro. Waduh, Malioboro ini dari mana nih? Apakah di Taman Jogja? Kemudian ada Kelelawar, kemudian ada Thunderstorm, ada Tunra. Apa nih Tunra? Mungkin singkatan dari Thunderstorm Raining atau gimana nih? Nah, kemudian ada juga A Minute, ada Pemuda HB, ada Lampung juga sudah join, Depati Amir sudah join, Second Line sudah join, Juang sudah join, Kerinci Jaya sudah join, Try sudah join, Tintang, Himawari, Siginjai. Oke, berarti masih kurang ada 6 tim yang belum bergabung.
Mungkin dari tim panitia sampai bisa dibantu kira-kira di mana yang belum bisa bergabung. Pemuda B. Oke, sambil menunggu kita akan mendata ya. Kira-kira yang sudah join maupun yang belum join dari sini. Sudah, 2 sudah, kemudian 3 sudah, 4 apakah sudah bergabung? Di sini saya belum melihat nomor 4 ya. 4 belum atau di atas? Oke, sambil dicek. 4 sudah, 5 second layar udah, nomor 6 mungkin sambil kita scroll atas bawah. Sudah 7. Ini 2 tim berapa lagi nih yang belum? Oke. 7 belum ya? Dari kelompok 7, tim 7 itu ada dari Halo. Tadi kayaknya Halo udah. Atau ini? 7 udah. Oh, oke, 7 udah. Kemudian 8 ozon sudah, oke, 9 trivia sudah, 10 try sudah, 11 kelawar sudah. Kemudian, wah, ini ada 36. Jadi ada yang lebih. Oke, sebentar. Sembari kita menunggu, oke, mungkin dari admin boleh di lock dulu karena itu Ahmad Yani ada 2, Ayanu dan Ayani. Mungkin ini coba deh kita konfirmasi dulu ke tim Ahmad Yani, kira-kira Ayanu atau Ayani yang mau kita keluarkan. Oh, sudah keluar. Oke, ini siapa lagi yang belum masuk? Boleh mungkin dari tim yang ada kendala boleh turn on mic-nya dan bilang atau Raisen bahwasannya tim saya belum bergabung seperti itu. Kira-kira dari tim berapa yang mungkin belum bergabung? Tapis ini mau masuk lagi, berarti mungkin tadi dia log out. Oke, berarti kita tunggu Tapis Siginjai. Oke. Ini siapa ini ya? Yang masuk? Oke, mungkin ini ya Mbak, 31 udah, tapi ini kenapa 34? Oh. Oke, kira-kira dari sini ada tim yang belum bergabung? Mungkin boleh di-lock dulu, Mbak. Boleh di-lock dulu, dan kira-kira di sini boleh dari tim yang belum bergabung, boleh raise hand. Ada dari tim berapa yang belum bergabung di sini? Oke, sudah 35. Berarti insya Allah sudah lengkap ya. Dan nama-namanya kalau tidak ada yang double. Mungkin boleh di-screenshot dulu Mbak nama-namanya. Oke, nanti jika ada hal yang tidak diinginkan mungkin bisa kita eliminir. Oke, jika sudah siap, udah ready semuanya? Kalau ready boleh dong reaction atau suaranya. Oke, sudah. Yuk, kita start. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita mulai pada pertandingan hari ini. Oke, bab penyisihan Omicron 2022.
Soal yang pertama, Perka BMKG nomor Cap 009 tahun 2010 membahas tentang, wah, ayo nih, waduh. Oke, 11, 12, 15, 16, 17, 19, 18, 20, 21. Ayo. Nggak usah terburu-buru, bisa aja taktik kita itu benar semua. Yang penting yakin, benar. Tapi tentunya jika menjawab dengan lebih cepat akan dapat skor lebih ya. Dan win streak juga. Oke, baik. Nah, benar banget nih. Jadi, Perka BMKG nomor Cap 09 tahun 2010 membahas tentang prosedur standar operasional pelaksanaan peringatan dini, pelaporan dan diseminasi info cuaca ekstrim. Ini ditetapkan pada tanggal 7 Oktober 2010 dan berisi terkait SOP peringatan dini dan diseminasi info cuax, di mana info cuaca ekstrim itu bisa meliputi angin puting beliung, hujan es maupun suhu ekstrim dan lain-lainnya. Oke, kita lihat coba kira-kira siapa yang memimpin pada sementara ini. Oke, dari sini ada Sunflower dan Bupati Amir. Wah, female MKG 2 dan Thunderstorm dan Sintang. Oke, baik. Mantap. Nah, tentunya ini baru permulaan ya, karena ini hanya 1 dari 30 soal. Oke, next. Kita langsung aja nih, menginjak ke soal kedua. Komponen penting dalam sistem perakiraan cuaca berbasis dampak yang mempengaruhi besarnya risk atau resiko adalah kecuali. Kira-kira apa? Ingat ya, ini ada kecualinya. Jadi komponen apa nih yang kira-kira menentukan banget besarnya risiko dalam perakiraan cuaca berbasis dampak atau IBF yang BMKG ini juga sedang gaungkan. 4, 3, 2, 1, 0. Oke, nah jadi jawabannya ini dampak ya teman-teman. Mungkin nih, jadi ini ada juga nih di web BMKG, bahwasannya komponen penting dalam menyusun resiko IBF itu terdiri dari 3 irisan, yakni hazard atau bahayanya, kemudian exposure atau keterpaparannya, vulnerability-nya atau kerentanannya. Nah, sementara untuk menentukan warning levelnya nih, tingkat warningnya seperti siaga, awas, itu baru kita mempertimbangkan impact dan likelihood-nya. Impact itu dampak dan likelihood itu seperti kemungkinan terjadinya. Jadi seperti itu ya. Jadi yang benar, yang salah itu dampak. Oke, kira-kira nih ternyata banyak yang salah di exposure atau keterpaparan. Waduh, Sunflower masih ada di posisi teratas. Ayo, yang lainnya jangan mau kalah sama Sunflower. Nah, ini Himawari udah mulai menyusul nih. Oke. Yuk, kita lanjut langsung aja ke soal nomor 3. Oke nih, skala Saffir-Simpson merupakan skala untuk menunjukkan kekuatan badai tropis. Nah, terbagi menjadi berapa kategori ya kira-kira? Nah, kira-kira apakah 3? Apakah 4? Apakah 5? Apakah 6? Apakah berapa? Oke. Wah, sudah ini cepat ya hitungnya, 26, 27. Answer masih 10 detik lagi, jadi tidak usah terburu-buru teman-teman dan Bapak Ibu semua untuk menjawabnya. Oke, tapi ini sepertinya lebih cepat ya. Oh, ini masih ada satu nih yang belum menjawab. Gimana nih? Nah, oke. Jadi, skala Saffir-Simpson ini punya 5 kategori ya. Nah, skala Saffir-Simpson ini itu bergantung pada kecepatan angin maksimum pada siklon tropis tersebut. Nah, di mana angkanya ini itu mewakili potensi kerusakan. Jika angkanya semakin besar, maka siklonnya itu semakin kuat dan potensi kerusakannya pun akan semakin tinggi. Oke, baik. Coba-coba kira-kira dengan 3 soal ini, kira-kira apakah ada perubahan posisi? Waduh, Sunflower masih berada pada posisi pertama, disusul oleh Himawari, Bupati Amir, dan mulai pada menyusul. Oke, yuk. Tim-tim lainnya jangan mau Sunflower jadi peringkat 1-nya. Stop. Ayo, bersaing. Oke, kita lanjut ke soal nomor 4. Nah, citra satelit Himawari 8 Enhanced IR diperoleh dari pengamatan satelit pada panjang gelombang. Ini sering banget nih kita pakai ya, bahwasanya satelit Himawari 8 ini tuh pada panjang gelombang berapa mikrometer. Ayo, kira-kira berapa nih yang sering kita pakai nih kalau dalam analisa ataupun melihat apakah ada awan atau tidak. Kira-kira satelit ini berada pada pengamatan panjang gelombang berapa mikrometer?
Weh, oke, banyak yang benar ya. Nah, jadi panjang gelombang 10,4 mikrometer merupakan panjang gelombang inframerah dan untuk citra enhance dari BMKG yang biasa kita pakai atau kita gunakan dalam operasional. Oke deh, langsung aja nih kita lihat juga apakah ada. Waduh, masih sunflower memimpin pada peringkat pertama di Sulimawari dan Depati Amir mulai memimpin. Oke, bagus. Ini mulai tipis-tipis ya jaraknya, skornya. Oke, kita langsung aja lanjut ke soal kelima. Lapisan ozon berguna melindungi bumi dari paparan sinar UV yang berlebihan. Lapisan ini terletak pada lapisan apa ya? Dalam atmosfer. Yang kita tahu kan bahwasanya atmosfer ini berlapis-lapis dari lapisan paling bawah hingga ke atas. Wah, ini kayaknya cepet nih. Harusnya banyak yang benar nih. Oke, banyak yang benar ya. Jadi yang benar adalah stratosfer. Nah, jadi fungsi lapisan ozon ini itu untuk mengurangi UV yang masuk. Oke, langsung aja nih kita ke soal yang keenam. Waduh, ternyata sunflower sudah pindah ke posisi kelima, dibantai oleh Himawari dan disusul oleh Sintang dan Tapis. Oke, gak apa-apa, ini hanya permulaan, baru 5 soal. Ada nomor 6. Pada bulan Februari 2022 berjumlah 28 hari, dasarian ketiga meliputi periode tanggal. Nah, jadi dasarian itu sering kita gunakan ya dalam BMKG, terutama bagi teman-teman klimatologi. Nah, kira-kira tanggal berapa ya? Kira-kira kalau dasarian 3 bulan Februari tahun 2022. Ayo, yang harusnya tim klimat ini dari teman-teman klimat. Wah, ternyata banyak yang benar dan banyak yang tahu ya. Jadi benar nih bahwasannya BMKG menggunakan sistem dasarian dan dasarian 1 itu dimulai dari tanggal 1 sampai 10, dasarian 2 itu tanggal 11 sampai 20, dan dasarian 3 itu tanggal 21 sampai tanggal terakhir bulan terkait. Oke, kita lihat scoreboard-nya. Apakah masih Himawari? Oke, masih Himawari. Wah, skornya mulai ini. Wah, itu Tapis dan Trice tipis banget. Yuk, yang lain masih bisa menyusul. Ini masih awal banget. Ini belum mid game atau late game. Ayo, lanjut kita lihat. Next, soal selanjutnya. Soal ke-7. Hujan. Oke, ini sambil aku bacain deh. Jadi kalau kita foto. Hujan dengan intensitas sedang saat pengamatan tidak membeku dan terus-menerus dalam penyandian sinop diwakili oleh angka berapa di present weather. Ayo, ini pasti harusnya semuanya sering banget bikin ya. Hujan dengan intensitas sedang saat pengamatan tidak membeku dan terus-menerus itu dalam penyandian sinopnya berapa? Nah, oke nih. Jadi yang benar adalah sandi 63 ya, teman-teman. Jadi kalau 60 sandi hujan itu 6, 60 sampai 61 hujan ringan, 62 itu putus-putus namun sedang, 6 putus-putus, sedangkan nomor 63 itu sedang dengan terus-menerus. Oke, selanjutnya kita lihat langsung aja scoreboard-nya. Waduh, sunflower kembali kepada puncak klasemen. Oke, ini sangat ini ya dinamis. Oke, nggak apa-apa. Ini masih ada puluhan soal selanjutnya. Nah, ini nih stasiun klimatologi. Pengamatan suhu tanah di stasiun klimatologi dilakukan sehari 3 kali pada jam berikut. Kecuali, ayo, jam berapa di mana suhu tanah itu tidak diamati di stasiun klimatologi. Oke, baik. Nah, jadi berdasarkan Perkab BMKG nomor 4 tahun 2016, bahwasanya pengamatan suhu tanah itu dilakukan pada jam 7.30, 13.30, dan 17.30 waktu setempat. Jadi kecuali nomor itu. Oke, baik. Kira-kira apakah scoreboardnya berubah? Atau sudah masih sama? Waduh, sunflower ternyata masih unggul ya.
dengan answer strict 3. Aduh, ayo yang lain jangan mau kalah. Gak apa-apa, sedikit demi sedikit asalkan yakin. Yuk, masih bisa. Yuk, soal nomor 9. Ini cavok merupakan istilah yang kerap digunakan dalam dunia penerbangan. Nah, berikut yang bukan merupakan, yang kriteria cavok kecuali. Jadi yang bukan ya. Yang bukan mana coba kriteria cavok, tapi yang bukan yang kecuali. Oke, wah pada benar semua nih. Berarti banyak banget yang benar. Jadi CAVOK itu singkatan dari Cloud and Visibility. Oke, itu ada di ICAO Annex 3. Jadi untuk kecepatan angin itu tidak diperhitungkannya dalam CAVOK. Oke, selanjutnya. Oke, Sunflower masih berada tapi nih. Oke, SMB 2 udah ada di posisi ke-6, ayo masih bisa. Oke, kita ke soal nomor 10. Soal nomor 10. Tinggi gelombang signifikan atau significant wave height dihitung dengan menggunakan perhitungan. Nah, ini mungkin teman-teman maritim nih ya harusnya lebih paham nih. Kira-kira dari data yang teramati terus kita ingin menghitung significant wave height itu dengan cara bagaimana ya? Nah, waduh, jadi jawaban yang benar adalah pertama kita melakukan dulu diurutkan datanya dari yang besar paling yang kecil, kemudian kita ambil sepertiga data tertingginya, kemudian data tersebut yang baru kita rata-ratakan. Jadi jawabannya adalah rata-rata dari sepertiga gelombang tertinggi yang teramati. Oke. Kira-kira bagaimana ya sampai sepertiga perjalanan ini? Waduh, oke, Sunflower ternyata masih pada posisi pertama, disusun oleh Trice, kemudian ada Tapis, ada RD Suta, dan Sigma. Gak apa-apa, ini hanya baru sepertiga perjalanan, masih panjang, masih bisa epic comeback. Ayo bagi teman-teman, nanti di mid game dan late game-nya kita masih bisa comeback. Coba, namun sambil ini ya, sambil menunggu nih, bahwasannya, tahu nggak sih teman-teman semua, bahwasannya warna di balik logo BMKG itu ada maknanya nih. Nah, jadi maknanya itu adalah gumpalan warna putih itu melambangkan meteorologi, warna biru bergaris melambangkan klimatologi, dan warna hijau bergaris patah-patah melambangkan geofisika. Udah pernah tahu belum kira-kira? Atau ternyata baru tahu sekarang ini? Nah, jadi ini instansi kita tercinta. Nah, mungkin sambil biar nggak tegang-tegang banget kalau mau meregangkan tangan ataupun mijat teman sebelahnya ataupun mau minum ataupun mau apa boleh deh. Kita persilakan 30 detik untuk meregangkan pikiran. Ya, tenang, ini masih ada 20 soal lagi dan soalnya tentunya mudah-mudah semuanya ada di BMKG. Nah, bagi yang mungkin masih posisi bawah, itu tenang aja, kalian masih banyak banget peluangnya untuk bisa menang. Ini bukan akhir dari game ini, masih bisa. Ayo tuh, gas lur. Oke, masih bisa. Oke, lanjut ke soal nomor selanjutnya. Analisis korelasi adalah salah satu cara atau metode untuk mengetahui ada atau tidaknya hubungan dalam suatu variabel. Nilai korelasi -1 menandakan, nah kira-kira sini sering banget nih kalau buat kita dulu waktu kuliah ataupun ini korelasinya berapa sih, berkorelasi enggak? Nah, kalau kira-kira nilai korelasi -1 menandakan apa ya? Oke, nih jadi jawaban yang benar adalah hubungan antar variabelnya sangat kuat. Jadi for your information nih, Bapak Ibu semua, nilai korelasi ini adalah nilai yang menunjukkan kekuatan dan arah hubungan linear antar dua variabel. Nilainya itu sangat kuat jika nilai 1 atau -1 dan lemah jika nilai semakin mendekati 0. Jika 0 tidak ada kaitannya.
Nah, tanda plus menunjukkan hubungannya itu berbanding lurus, sedangkan tanda minus menunjukkan hubungannya berbanding terbalik. Nah, jadi gitu ya untuk koefisien korelasi. Baik, kita lihat scoreboardnya apakah berubah setelah sedikit turun minum ini istirahat. Waduh, oke, Sunflower masih pada posisi pertama diikuti RD Suta dan sekolah lain. Dan Tritapis tergeser ke bawah. Oke, nggak apa-apa, ini masih panjang ya teman-teman Bapak Ibu semua. Oke, kita next aja. Selanjutnya, nah ini nih, soalnya akan muncul pada gambar. Umumnya, wilayah Indonesia dibagi menjadi 3 pola curah hujan tahunan. Pola curah hujan apa? Yang wilayahnya memiliki distribusi hujan bulanan bimodial. Ayo, kira-kira apa nih? Wah, ini pada cepet jawabnya nih ya. Ayo. Nah, jawabannya adalah ekuatorial. Nah, jadi curah hujan bimodial ini ada 2 puncak curah hujan dalam 1 tahun. Sedangkan untuk monsunal dan lokal itu mempunyai 1 puncak curah hujan dalam 1 tahun, namun dengan pola yang berbanding terbalik. Oke, kira-kira apakah berubah ya scoreboardnya pada hari ini? Oke, Sunflower masih memimpin. Ini apa tipsnya nih? Sunflower bisa di atas. Disusul oleh Suta, ada Tapis, Rex, dan Malioboro. Waduh, Malioboro tadi berarti menggeser siapa nih? Saya lupa. Oke, kita langsung aja ke soal nomor 13. Nih. Berikut ini yang bukan merupakan jenis pasang surut. Ayo, yang bukan jenis pasang surut. Ayo, ini berarti anak maritim langsung cepat. Oke. Nah, jawabannya adalah non-diurnal tide ya. Jadi, pasang surut ada 3. Ada yang diurnal, ada yang semi-diurnal, dan mix semi-diurnal. Bergantung pada panjang gelombang dalam 1 hari itu. Oke, langsung nggak sabar nih lihat scoreboardnya. Setelah 13 soal. Ternyata Sunflower masih. Waduh, ini siapa ini Sunflower? Dan RD Suta masih, Tapis masih, Malioboro masih, dan Sekolahan masih. Oke, namun Lawrence ini udah 3 kali win streak. Oke, masih bisa, masih panjang perjalanan kita. Oke, kita lanjut aja. WMO mendefinisikan nowcasting sebagai analisis kondisi cuaca saat ini dan prediksi dalam waktu berapa jam ke depan nih kira-kira. Namun yang di-state oleh WMO. Kira-kira apakah 0 sampai 3 jam ke depan? Atau 0 sampai 6 jam ke depan? Atau 0 sampai 9 jam ke depan? Oke. Nah, oke. Jadi yang benar yang di-state oleh WMO adalah nowcasting itu merupakan analisis cuaca pada saat pengamatan atau pada saat itu dan diharapkan dapat sedikit gambaran prediksi dalam waktu 0 hingga 6 jam ke depan. Oke, mari kita lihat scoreboardnya karena lumayan banyak nih yang jawab 0 sampai 3 jam ke depan. Oke, Sunflower masih nomor 1 disusul oleh Tapis dan tertukar ya. Malioboro dan Semarang sudah mulai menyusul. Oke. Langsung aja deh kita lanjut ke soal selanjutnya. Apakah nama dari alat ini? Ayo, kira-kira apa alat ini ya namanya? Mungkin ini ya, ini nggak familiar, tapi kita punya loh alat seperti ini di BMKG. Wede, pada benar semua. Oke, hampir kebanyakan benar. Jadi ini adalah alat ASRS atau Automatic Sun Radiation System, di mana ASRS ini mengukur parameter radiasi matahari, posisi matahari, UV, dan infrared. Nah,
Alat ini salah satunya itu ada di Stasiun Global Atmospheric Watch Palu. Nah, oke. Kira-kira bagaimana scoreboardnya? Sudah sampai 50% soal, bagaimana kira-kira scoreboardnya? Wah, ini masih tetap ya, nggak ada yang berubah nih posisinya. Padahal harapannya ada yang epic comeback. Oke, nggak apa-apa, yang lainnya masih benar. Oke nih, 26 KSI is back. Oke, nice. Kita lanjut aja ke soal nomor 16. Oke, Hari Meteorologi Dunia diperingati setiap tanggal. Oh, ini gimana ya? Oke, waduh, masih ada jauh yang 22 Maret ya. Ini bukan soal kapan pelaksanaan lomba Omikron Bawah Penyisihan ya. Ini lomba Hari Meteorologi Dunia. Jadi jawabannya yang benar itu 23 Maret. Aduh, ini benar semua sih harusnya. Oke, kita lihat aja deh. Harusnya ini ya tidak berubah ya karena pada benar semua. Oke, masih Sunflowers, kemudian ada Tapis, ada RD Suta, Malioboro, dan Stamar, Serang. Oke, next kita lihat soal selanjutnya. WMO secara resmi didirikan pada tahun. Aduh, ini harusnya gampang banget nih. Ayo, kira-kira berapa ya? Oke, jadi yang benar adalah WMO itu resmi didirikan pada tahun 1950, di mana fungsi WMO ini sebagai kerjasama internasional dalam bidang meteorologi, hidrologi, dan berkaitan dengan sains kebumian. Oke, nggak apa-apa, kita lihat scoreboardnya. Ternyata masih banyak yang benar ya. Waduh, oke, nggak apa-apa, ini Malioboro mulai memimpin. Oke, nggak apa-apa. Yang lainnya, ayo. Nah, 01 petir, ayo jangan mau kalah. Ini masih panjang. Selanjutnya, sifat hujan dikategorikan sebagai bahan normal jika nilai curah hujan kurang dari sekian terhadap rata-ratanya. Ayo, aduh, ini gampang banget ya. Soalnya pada bisa jawab semua. Ini sering banget nih kalau kita kayak sering dengar kira-kira hujan bulan itu apakah bawah normal atau atas normal? Oke, jadi yang benar adalah di bawah 85%. Nah, jadi di BMKG itu menentukan toleransi sebesar 15% untuk normalnya. Jadi 85% hingga 115% itu masih dikategorikan sebagai normal. Kira-kira gimana ya scoreboardnya? Apakah masih? Oke, Malioboro mulai memimpin. Wah, ini Sunflower mulai mulai leading. Sekian 2.000 poin, nggak apa-apa. Masih banyak 10 soal. Kita nggak tahu ke depannya gimana. Oke, selanjutnya. Next, nomor 19. Menurut BMKG, hujan dikategorikan sangat lebat jika memiliki nilai curah hujan. Wah, ini gampang banget juga nih. Sering banget dipakai di operasional kita. Kira-kira berapa? Ini sering banget kalau kita pakai dalam analisis. Oke, jawaban yang benar adalah 100 sampai 150 mm per hari. Nah, sementara nih, kalau banyak juga yang jawab 14, kalau lebih dari 150 mm per hari, BMKG itu menentukan sebagai curah hujan ekstrim. Nah, oke. Kira-kira gimana scoreboardnya? Oke, Sunflower masih di posisi 1, udah mulai tersalip. Waduh, ini mulai ada yang tadi hilang nih. Tapi saya juga lupa ingat, tapi mulai Semarang udah mulai nongol di top 5. Oke, kita lanjut ke soal nomor 20. Ini dulu ya, sebelum soal 20, sorry nih. Jadi sambil ice breaking, mungkin kita capek banget, mungkin dari teman-teman ini udah banyak yang nonton drama ini.
Forecasting Love and Weather. Nah, ada satu quote yang menarik di drama ini, itu yakni bahwasannya weather is about the flow. You can change the flow with a few numbers. The basic of weather is variability, even a small phenomena can greatly affect it. Nah, jadi artinya apa sih nih? Nah, jadi cuaca itu adalah tentang aliran gitu. Kita tidak bisa merubah aliran itu dengan ya hanya beberapa saja. Namun sebenarnya basis dari cuaca itu variabilitas. Jadi karena fenomena kecil itu bisa dampaknya besar. Yuk, nah ini nih, wah ada yang banyak. Takut banget lah nih. Ini ada quote menarik nih, even a small phenomena can greatly affect it. Nah kita nggak tahu nih, mungkin yang tadi juara 10 tiba-tiba karena ada apa fenomena apa gitu, motivasi atau chat dari Ayang atau apa, tiba-tiba langsung tuh jadi masuk top 5, kita nggak tahu nih. Ajak Mbak Rara, oke. Mungkin menarik ya kalau ada webinar narasumbernya Mbak Rara. Nah kira-kira gimana, apakah sudah siap untuk lanjut? Kalau misalkan sudah siap, coba reaction-nya apa gitu, dengan kira-kira sekarang kalian juga merasa apa? Apakah pusing ataukah optimis lolos atau apa? Mungkin sambil reaction, wah oke, dari Lampung jempol, oke. Nah kira-kira yang lain gimana nih? Nggak apa-apa, ini masih banyak potensi kita bisa comeback. Nah, oke nih, wah ini saya sudah lihat semuanya nih, ternyata pada, semoga tidak, wah ada yang love, harus selalu pesimis, jangan optimis. Waduh. Ini siapa ini? Dari Pawang Kerinci, waduh. Ini Kerinci nih, sepertinya saya tahu. Oke, kira-kira kalau udah siap, kita bakal lanjut ke sepertiga terakhir dari soal kita ini. Ayo, nantinya harapannya nih 10 soal terakhir ini kita bisa memberikan yang terbaik, berani, karena nanti ini menentukan apakah kita akan lolos atau tidak. Oke, lanjut aja. Gimana, siap semua? Kita lanjut untuk soal nomor 21. 20. Pertanyaan berikut yang benar terkait produk cuaca pada radar cuaca. Ayo, kira-kira yang benar yang mana? Ini yang sering banget pakai analisis data radar, tentunya tahu banget nih kira-kira produk yang benar itu yang mana. Karena radar itu banyak produknya ya, ada KEPI, ada CIMAX, ada VCAT, PPI, SRI, kemudian ada PAC, Hawin, banyak banget ya pokoknya. Nah kira-kira yang benar di sini yang mana ya? Nah, waduh, mana yang benar nih? Jadi yang benar itu PPI itu mewakili nilai scanning pada elevasi tertentu. Sedang kalau KEPI itu harusnya merupakan nilai pada ketinggian yang sama untuk seluruh data. Sedangkan untuk VCAT itu kita sebut seperti irisan. Sedangkan untuk CIMAX itu mengetahui nilai reflektivitas maksimum di suatu tempat. Jadi yang benar PPI ya. Oke, karena bantingnya salah, apakah skornya berubah? Sama saja karena tidak ada yang berubah. Oke, nggak apa-apa. Masih banyak kesempatan. Oke, kita lanjut ke soal selanjutnya. Fenomena El Nino dapat dicirikan dengan adanya kondisi. Kira-kira apa fenomena El Nino? Itu dicirikan dengan adanya kondisi seperti apa sih? Kecuali ya, jangan lupa ada kecualinya. Ayo. El Nino nih ya sering banget. Oh, kemarin ada El Nino aktif. Oh, sekarang lagi La Nina lemah. Nah, kira-kira apa sih ciri-cirinya kok kita bisa tahu ya bahwasanya El Nino itu seperti ini? Ayo, La Nina itu seperti ini. Kecuali, berarti yang salah. Nah, jadi nih, fenomena El Nino itu dicirikan dengan adanya kondisi kecuali. Jadi yang salah itu termoklin di Pasifik bagian timur itu semakin meninggi mendekati permukaan. Nah, harusnya jika pada fenomena El Nino ini, termoklin di Pasifik bagian timur itu akan semakin rendah sehingga relatif termoklinnya itu flat atau mendatar. Sedangkan untuk penurunan curah hujan di wilayah Pasifik bagian barat itu tentu benar karena semuanya memusat di wilayah Pasifik bagian timur. Sehingga ini kayak seperti dampaknya di Indonesia ya, itu bisa kering
di Indonesia. Oke, karena ada beberapa yang salah, apakah scoreboardnya berubah? Oh, masih Sunflower dan RD Suta lanjut ke nomor 2 di bawah ada Tapis, Malioboro dan Semarang. Ini cuma tuker-tukeran aja di 1 sampai 5-nya. Aduh, padahal pinginnya ini tukar ganti-ganti gitu. Oke, tadi nggak apa-apa tandanya konsisten. Kita lanjut ke soal nomor 22. Berikut ini adalah parameter kualitas udara yang disediakan dan disebarkan oleh BMKG kecuali. Ayo, ini tentunya anak 5 atau kualitas udara harusnya tahu ya yang mana yang bukan parameter kualitas udara yang disediakan oleh BMKG. Oke, waktu sudah habis. Nah, oke, yang benar itu adalah sodium dioksida. Jadi yang tidak itu sodium dioksida, sedangkan partikulat nitrogen dioksida atau NO2, sulfur oksida atau SO2, dan GRK kimia air hujan itu merupakan data kualitas udara yang disediakan oleh BMKG. Bisa nih dicek di web BMKG juga nilai-nilainya. Oke, untuk skornya, waduh, berubah ternyata. Tapis jadi peringkat 2 Malioboro, tapi ini ternyata hanya cuma RD Suta tadi peringkat 2 turun jadi peringkat 5. Oke. Ini tandanya masih ada perubahan. Oke, ini 8 ozon the highest climber. Oke, masih ada peluang ozon untuk lanjut. Oke, selanjutnya apakah nama dari alat ini? Ayo. Itu alat apa? Sebenarnya poinnya itu ada di cup yang di atas ini. Oke, wah ini jawabannya gampang ya karena mungkin termometer kayaknya nggak mungkin, hygrometer kayaknya nggak mungkin, barometer kayaknya nggak mungkin. Jadi jawabannya selometer ya, iya benar. Nah, jadi selometer ini merupakan alat yang kita gunakan untuk menentukan tinggi dari langit-langit awan atau dasar awan dan dapat juga digunakan untuk mengukur konsentrasi aerosol yang ada di atmosfer. Nah, kira-kira apakah scoreboardnya berubah? Dengan 30 orang menjawab dengan benar, mari kita lihat. Wah, ternyata Semarang 1 naik ke podium nomor 2, masih Sunflower nomor 1-nya. Nanti tidak banyak berubah ya. Oh, Himawari apa nih? Himawari nih kayaknya tadi menyusul. Oke, wah Sunflower teman panitia nih. Waduh, siapa nih Sunflower nih? Oke, selanjutnya ya, langsung aja di nomor 24. Oke, yuk lanjut. Wah, ini soalnya kepanjangan ya. Nih, pada bias penakar hujan Hellman menunjukkan bahwa terdapat 2 puncak grafik dalam satu hari. Hal tersebut menunjukkan bahwa curah hujan terukur dalam satu hari itu sebesar berapa milimeter. Wah, ini harusnya gampang banget ya, karena mungkin kita setiap hari ganti bias, kemudian kita ngitung tuh kira-kira berapa milimeter. Ayo guys. Waduh, banyak yang benar. Oke. Nah, jadi yang benar adalah 20 mm. Nah, jadi mungkin udah pada tahu ya bahwasannya satu puncak pada bias Hellman itu mewakili nilai 10 mm. Oke. Kira-kira karena banyak yang benar, apakah ini? Coba kita next. Wah, masih ternyata masih statis. Aduh, ini soalnya kayaknya kegampangan. Oke, kita lanjut. Oke, soal nomor 25 berikut ini yang merupakan jam pengamatan utama di Indonesia pada pengamatan sinoptik. Ayo, ingat ya, jam pengamatan utama. Jam pengamatan utama, jam pengamatan utama, jam pengamatan utama.
Sunflower. Oke, banyak yang benar ya. Jadi masih ingat kan kalau jam pengamatan utama di sinoptik itu ada 4, jam 00 UTC, 06 UTC, 12 UTC, dan 18 UTC. Nah, kalau tinggal ditentukan di WIT, WITA, ataupun WIB-nya, yang benar adalah jam 2 WITA. Oke. 18 soal orang menjawab dengan benar, apakah merubah tatanan podium? Waduh, Sunflower has stick with 5 correct answer in a row. Wow, ini ada yang berubah ya. Tadi kayaknya petir belum ada, sekarang petir udah mulai nongol di podium. Oke, baik. Selanjutnya, oke, kan sekarang untuk pertanyaan benar salah. OLR dapat digunakan untuk mendeteksi ada tutupan awan berdasarkan radiasi yang dipancarkan dari matahari dalam bentuk radiasi terapkan. Benar atau salah? Gampang ya, ini cuma benar atau salah. Oke, wah, jadi jawabannya itu salah. Karena apa? Yang benar adalah OLR itu digunakan untuk mendeteksi ada tutupan awan berdasarkan radiasi yang dipancarkan oleh bumi, bukan dari matahari. Jadi kata-katanya adalah salah ya. Jadi apakah dengan 23 orang menjawab benar dan ternyata itu salah akan berubah posisi? Lanjut, kita lihat scoreboardnya. Oke, masih tetap Sunflower, Edisuta, Malibu, Lawrence. Nih, mantap nih, Lawrence yang tadi belum ini udah nongol di top 5. Tenang, masih ada 4 soal. Oke, kita sabar-sabarkan dulu ya. Untuk soal selanjutnya, nomor 27. Benar atau salah? Soalnya ada di foto. Kejadian golakan massa udara yang bergerak secara tidak beraturan ke segala arah di level menengah hingga level troposfer atas yang ditandai dengan kondisi perahu sedikit yang cukup sulit dideteksi baik secara visual maupun dengan sistem radar di kokpit pesawat itu disebut sebagai CAT. Oke, ternyata 30 orang menjawab dengan benar. Oke. Jadi benar ya bahwasannya CAT atau Clear Air Turbulence itu sulit banget nih dideteksi karena jadi bahkan radar itu juga tidak bisa mendeteksi. Oke, ternyata 30 orang menjawab dengan benar. Apakah akan ada perubahan scoreboard pada top 5 kali ini? Aduh, ini statis sekali ya. Seperti ini bisa jadi masukan buat tim nanti dalam membuat soal. Oke, baik. Masih ada 3 soal lagi. Suhu permukaan laut atau SST merupakan salah satu parameter siklus atmosfer lokal yang mempengaruhi peran besar dalam pembentukan uap air dan awan di atmosfer hingga terjadinya hujan. Oke, kira-kira yang benar yang mana ini? Oke, jawabannya adalah salah. Karena di situ tersebut bahasa siklus atmosfer lokal. Jadi untuk SST ini karena cakupannya luas, dia tidak tergolong sebagai siklus atmosfer lokal. Sehingga jawabannya harusnya benar adalah siklus atmosfer global. Oke, masih ada 2 lagi. Coba kita lihat dulu. Apakah mau turun minum, mau detik-detik berakhirnya, apakah posisinya? Oke, Sunflower masih dalam urutan pertama, diikuti Lawrence, Edisuta, Malioboro, dan Tapis yang tadi sempat menghilang. Kini dia telah kembali pulang. Oke, ayo kira-kira apakah 2 soal lagi bakal bagaimana? Oke, ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo kita menuju ke 2 soal terakhir. Benar atau salah?
Semakin tinggi nilai Index Outgoing Long Wave Radiation atau LR mendikasikan semakin sedikitnya tutupan awan pada suatu wilayah. Kira-kira benar atau salah? Ya, jadi jawabannya benar ya, bahwasanya kalau semakin tinggi nilai OLR-nya itu tandanya tutupan awannya semakin rendah karena radiasinya itu semakin sedikit. Oke. Wah, ini karena 10 orang menjawab salah, apakah ini merubah tatanan? Ayo kita lihat. Oke, ternyata Sunflower masih berada pada posisi pertama, disusul oleh Lawrence, disusul oleh Tapis di posisi ketiga, Malioboro, dan Semarang. 1 di posisi kelima. Wah, ini kayaknya perebutan di posisi kelima. Tentunya sengit ya, karena nggak tahu nih posisi keenam gimana. Namun ini menginjak ke soal terakhir. Kemudian, baik, kira-kira apakah udah siap untuk soal terakhirnya? Sampai semangat banget. Oke, kalau sudah siap, mari kita lanjutkan untuk soal terakhir. Curah hujan dapat memperparah kondisi banjir rob. Ayo nih. Wah, kira-kira gampang banget ya. Iya, jawabannya adalah benar. Nah, jadi curah hujan ini dapat memperparah kondisi banjir rob, terutama kalau misalkan bertemu di daerah muara yang hujan itu dari daerah pegunungan nih tinggi. Oke deh, karena ini sudah berada di penghujung soal babak penyisihan, kira-kira tim siapa yang akan dapat melaju ke babak final yang akan diadakan pada tanggal 24 Maret 2022? Oke, baik, langsung aja Min, kita cek siapa podiumnya. Ah ya, sebelumnya nih, tenang. Kamu sudah melakukan hal yang hebat pada hari ini, menang atau kalah itu sudah biasa. Oke, kita lihat aja nih siapa pemenangnya. Oke, di posisi ketiga dengan skor 19.461 ada Tapis. Oke. Congrats. Ada Lawrence. Congrats. Kemudian di peringkat pertamanya ada Sunflower. Waduh, yang dari tadi ini ya. Kira-kira 45-nya siapa? Tuh, ada Malioboro dan siapa tadi? Ya nanti bisa kita cek ya. Nah, BTW sebelum kita mengakhiri di sini saya mau mengajak teman-teman semua nih. Bukan berarti sudah belum bisa lolos, itu akhir dari semuanya. Tenang, bagi nanti nih di babak final kita itu juga akan ada door prize. Nah nanti nih mungkin kalian yang kalah nih ya, bukan kalah, maaf. Kalian yang belum bisa lolos, misalnya penasaran, wah Sunflower nanti waktu di babak final bagaimana sih, gitu? Atau di Tapis gimana nanti waktu babak final? Kita lihat aja gitu. Nah nanti kita lihat bagaimana mereka bertanding pada babak final dan tenang, ada hadiah atau door prize nanti di babak final bagi teman-teman yang bisa menjawab pertanyaan dari panitia. Dan lumayan juga, kalian nonton, kalian bisa jawab, bisa dapetin kesempatan buat dapetin hadiahnya. Jadi, babak final ini akan diadakan pada hari Kamis 24 Maret 2022 secara virtual pula dengan ketentuan sesuai dengan handbooknya, di mana nanti ada 3 babak, yakni babak true or false, kemudian babak pick or throw, dan babak who's fast, who's answer. Nah, nantinya untuk detail lebih lanjut bisa dilihat di handbook. Dan kemudian, bagi peserta yang belum dapat melanjutkan ke babak final, jangan berkecil hati. Karena nanti pada babak final, akan ada door prize bagi para penonton semua, ataupun bagi para penonton yang dapat menjawab pertanyaan yang tidak dapat terjawab oleh tim-tim. Nah, sehingga jangan lupa saksikan dan dukung tim kalian masing-masing. Oh ya, pokoknya nanti jangan lupa hadir pada tanggal 24 Maret 2022. Oke, ini boleh di screenshot admin
untuk hasilnya. Nah, dan sebelumnya merasa gimana nih? Apa yang dirasakan udah bisa lolos dari pengisian ini? Mungkin ini ya dari tim Sunflower deh, coba mungkin pada kepo gitu. Mana sih Sunflower gitu? Saya dikalahkan oleh Sunflower gitu. Kira-kira apakah di sini ada tim Sunflower? Bos. Waduh, siapa ini? Sunflower. Nah, oke, dari selamat buat tim Sunflower, kalian peringkat 1 ini skornya paling tinggi. Nah, tapi bukan berarti bahwa penyisian ini yang peringkat 1 jadi juara 1, tidak. Jangan gitu. Tapi tentunya kita nanti akan banyak juga game soal-soalnya yang lebih menantang. Dan nanti kalian lihat aja, makanya lihat dan saksikan kira-kira apakah Sunflower akan tetap juara 1 ataukah ternyata tadi siapa ya? Yang Malioboro kah? Itu yang akan ternyata naik, atau saya lupa tadi peringkat 45 siapa? Nah, itu. Nah, jadi ini Lawrence lagi foto-foto buat merayakan atau gimana nih? Waduh, oke. Yang penting nanti kita saksikannya di babak final yang akan diadakan pada tanggal 24 Maret. Nah, dan sekali lagi saya ingatkan bahwa saja bagi peserta yang belum dapat mengajukan ke final, jangan berkecil hati karena pada babak final nanti itu akan ada door prize bagi para penonton semua. Jadi ajak juga teman-teman kalian buat ikutan join. Nah, terus nanti kalian dukung tuh mau tim mana yang kalian jagokan untuk menang. Baik. Mungkin sekian babak penyisihan Omicron tahun 2022. Dengan berakhirnya babak penyisihan hari ini, maka berakhir pula acara kita pada pagi hari ini. Kami dari panitia menyampaikan terima kasih kepada seluruh peserta yang telah bergabung dan meramaikan acara ini. Oh ya, mungkin ada tambahan bagi tim yang bergabung besok pada babak final. Nanti diharapkan ada ketiga orang dalam satu tim tersebut bergabung menjadi satu dan on cam semuanya, dan nantinya cek aja keseruan apa yang akan terjadi. Oke? Nah, oke, mungkin sekian acara kita pada pagi hari ini menjelang siang. Sampai jumpa di babak final Omicron tahun 2022 bagi tim yang telah lolos tentunya, dan bagi peserta semua yang nantinya bisa meramaikan. Saya mewakili panitia yang bertugas menyampaikan mohon maaf atas segala salah kata dan perbuatan maupun masih ada banyaknya kekurangan pada kegiatan Omicron ini. Namun kami senantiasa akan memberikan yang terbaik bagi kalian semua. Baik, akhir kata, terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa. Terima kasih Ilham. Oke, mungkin terima kasih kepada tim-tim. Terima kasih second liner. Tadi ada Pawan Kerinci, terima kasih. Oke, ini ada di layar saya ada Petir. Oke, terima kasih Mbak. Ada RD Suta, ada Fani. Ada Herianto kayaknya nih. Oke, terima kasih. Boleh meninggalkan Zoom untuk melanjutkan kegiatan selanjutnya. Terima kasih Ham dan panitia. Oh iya, sama-sama Heri dari RD Suta. Oke. Izin left, baik. Salam, baik. Doakan kami, baik, dari 3 Juang. Oke. Nah, dari female mana nih? Yang ada di layar saya itu ada dari Jabar. Wah, ini dari ada lampu ini, ada Mas Iqbal. Yang ini lagi berdinas, atau gimana nih? Aduh, ini ada yang gini. Oke, wah ada Mbak Farah. Oh, ada lagi dinas pagi. Oke. Izin live ya. Makasih. Lagi nih yang masih belum live. Petir. Oke, masih ada Petir. Lagi.
Oke, kemudian masih ada 04 Ayani. Kemudian masih ada Sunflower, wah, dalam balas crosswind. Waduh, nggak apa-apa. Nanti ada di kesempatan selanjutnya. Ini masih ada siapa lagi? Boleh meninggalkan room Bapak Ibu, atau mungkin nanti dari sini akan kita end. Oke, mungkin izin untuk kami end. 3, 2, 1. Terima kasih.